Bayangin sebuah hewan punya paruh kayak bebek. Terus punya ekor kayak berang-berang. Tapi dia itu mamalia, bukan burung. Lebih gila lagi, hewan ini berbisa dan bisa bertelur. Ilmuwan Eropa tahun 1798 pertama kali lihat spesimen platypus, mereka langsung mikir itu tipuan. Mereka pikir seseorang jahit beberapa bagian hewan berbeda jadi satu. Tapi ternyata itu semua asli, dan inilah salah satu makhluk paling unik yang pernah ada. Jadi sebenarnya platypus itu apa sih? Nama ilmiahnya adalah Ornithorhynchus anatinus. Nama yang panjang banget kan? Sebenarnya nama ini punya makna tersembunyi yang cukup keren. Ornitho dari bahasa Yunani berarti burung. Rhynchus artinya moncong atau paruh. Anatinus itu merujuk ke kesamaannya dengan bebek. Jadi secara harfiah, nama platypus berarti burung paruh bebek. Platypus tergolong monotrem, sebuah kelompok sangat langka dari mamalia yang masih punya ciri-ciri reptil. Mereka masih bisa bertelur seperti reptil zaman dulu. Di seluruh dunia, hanya ada 5 spesies monotrem yang masih hidup. Platypus adalah salah satunya, dan 4 yang lain adalah jenis Echidna. Kenapa platypus jadi makhluk yang sesulit ini untuk dipahami? Jawabannya ada di kemampuan-kemampuan super langka yang dimilikinya. Fakta pertama yang paling mengagumkan tentang platypus adalah kemampuan mendeteksi listrik. Platypus bisa merasakan medan elektrik yang sangat lemah, bahkan hanya 1/1000 volt. 1/1000 volt itu jumlah yang sangat kecil sekali, hampir tidak terukur. Kemampuan super ini dimungkinkan oleh sensor elektrik yang tersebar di seluruh paruhnya. Paruh platypus itu tidak hanya untuk makan, tapi juga seperti alat deteksi. Ketika platypus menyelam mencari makan di dasar sungai atau danau yang gelap, dia menutup matanya dan andalkan kemampuan mendeteksi listrik ini. Dia gunakan kemampuan ini untuk nemuin mangsa seperti larva serangga dan krustasea kecil. Sistem navigasi biologis ini jauh lebih efisien daripada mengandalkan mata di tempat gelap. Peneliti dari Universitas Adelaide pada tahun 2013 melakukan studi mendalam tentang ini. Mereka temukan bahwa struktur saraf di paruh platypus punya kepadatan sensor yang tidak terbayangkan tinggi. Bayangkan paruh sebesar ujung jari kamu punya sensor ratusan ribu kali lebih banyak dari mata manusia. Fakta kedua yang membuat platypus makin aneh adalah keberadaan racun pada platypus jantan. Meskipun platypus terlihat lembut dan tidak berbahaya, platypus jantan yang sudah dewasa punya kantong bisa di tungkai belakangnya. Racun ini bukan untuk berburu mangsa, tapi digunakan untuk persaingan antar jantan saat musim kawin. Musim kawin platypus biasanya terjadi pada bulan Juli hingga Oktober di belahan bumi selatan. Selama periode ini, platypus jantan menghasilkan racun yang sangat kuat. Ketika dua platypus jantan bertengkar untuk memenangkan perhatian betina, mereka saling menggigit menggunakan taring yang terletak di dekat kantong bisa. Toksisitas racun ini setara dengan racun ular berbahaya, cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang sangat parah bahkan lumpuh. Penelitian pada tahun 2010 oleh ilmuwan dari Australia berhasil identifikasi bahwa racun platypus mengandung beberapa protein yang mirip dengan protein toksin tarantula. Jadi platypus punya racun yang sama sekalinya dengan arachnida, padahal kedua makhluk ini jauh berbeda. Fakta ketiga yang mengubah pemahaman kita tentang reproduksi mamalia adalah platypus bisa bertelur. Platypus adalah salah satu dari sedikit mamalia yang bertelur alih-alih melahirkan anak hidup. Betina platypus akan membuat sarang sederhana di lubang pohon atau tebing sungai. Lalu dia letakkan 1 hingga 3 telur yang berkulit lembut dan fleksibel, tidak keras kayak telur ayam. Masa inkubasi telur platypus berlangsung sekitar 10 hari. Setelah telur menetas, induk platypus tidak punya puting susu seperti mamalia lainnya. Sebaliknya, dia produksi susu yang keluar melalui pori-pori kulit di perut mereka. Bayi platypus kemudian serap susu ini dari alur di kulit ibu mereka, seperti menyeruput dari garis-garis kulit. Sistem reproduksi ini benar-benar unik dan jadi jembatan evolusioner antara reptil yang bertelur dan mamalia yang melahirkan anak hidup. Karena itulah platypus disebut sebagai fosil hidup yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan. Nah sekarang masuk ke fakta yang paling mengejutkan dan bikin peneliti kebingungan. Pada tahun 2008, proyek pengurutan genom platypus selesai dilakukan oleh ribuan ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Hasilnya, platypus punya 10 pasang kromosom seks. Kita manusia punya 2, betul? Tapi platypus punya 10. Bayangkan kompleksitasnya. Lebih lagi, genom platypus mengandung gen yang berasal dari reptil, burung, dan mamalia sekaligus. Jadi di dalam DNA platypus ada campuran gen dari 3 kelompok hewan berbeda. Kombinasi genetik ini sangat langka dan tidak ditemukan pada hewan lainnya.
Hewan ini juga punya gen penghasil racun yang sangat mirip dengan gen yang ditemukan pada ular berbisa. Padahal platipus dan ular berbeda jauh secara evolusi dan terpisah selama jutaan tahun. Tapi mereka punya gen racun yang mirip. Ini menunjukkan bahwa evolusi bisa menciptakan solusi serupa secara independen pada spesies berbeda. Fenomena ini disebut evolusi konvergen. Untuk memahami kenapa platipus jadi unik, kita perlu lihat peta dan sejarah geografis. Platipus hanya ditemukan di Australia Timur, Tasmania, dan beberapa pulau di sekitar benua Australia. Endemisme ini berarti platipus hanya ada di satu wilayah geografis tertentu. Platipus telah berkembang dalam isolasi geografis selama jutaan tahun. Ketika Australia memisah dari superbenua Gondwana sekitar 30 juta tahun lalu, populasi platipus di benua ini terjebak. Mereka tidak bisa berpindah ke benua lain, jadi terus berevolusi sesuai kondisi lingkungan lokal Australia. Isolasi ini membuat platipus mempertahankan ciri-ciri primitif yang telah punah pada mamalia lainnya. Jadi platipus adalah seperti waktu kapsul hidup dari masa lalu. Dia pertahankan karakteristik yang sudah lenyap dari keluarga mamalia lain. Karena itulah, melihat platipus adalah seperti melihat jendela terbuka ke masa lalu evolusioner bumi. Jadi kenapa sih kita harus peduli sama platipus? Karena platipus bukan hanya museum hidup dari evolusi. Platipus adalah guru paling berharga tentang keragaman dan adaptabilitas kehidupan. Bumi ini penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Alam tidak hanya menciptakan satu jalan untuk sukses, tapi menciptakan banyak jalan. Platipus menunjukkan bahwa hidup bisa jalan dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang kita kenal. Dia punya paruh, tapi bukan burung. Dia bertelur, tapi bukan reptil penuh. Dia berbisa, tapi tidak seperti ular. Semua kombinasi ini jadi satu dalam platipus. Di era ketika manusia semakin jauh dari alam dan hanya lihat hewan dari layar kaca, platipus mengingatkan bahwa realitas seringkali jauh lebih fantastis daripada fiksi yang kita bayangkan. Pemahaman mendalam tentang makhluk ajaib ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu ilmiah kita, tapi juga memperkuat komitmen untuk melindungi keunikan alam yang terus terancam oleh perubahan iklim dan kehancuran habitat. Terima kasih udah nonton video tentang platipus ini sampai habis. Semoga kamu jadi makin tertarik sama dunia alam dan evolusi. Ada banyak hal menakjubkan yang masih tersembunyi di luar sana, dan semuanya sama menariknya kayak platipus. Kalau kamu suka video ini, bantuin dengan kasih like dan jangan lupa tinggalin komentar pendapatmu. Cerita apa tentang hewan lainnya yang pengen kamu pelajari? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, subscribe ke channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video seru tentang dunia alam dan sains lainnya. Kita akan terus jelajahi keajaiban alam bumi bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, teman. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.